Tentunya harapan besar semua unit kerja yang ada punya langkah yang sama, punya visi yang sama untuk bagaimana menggolkan atau dapat merealisasikan ya sekaligus memberikan gagasan dan ide untuk memberikan kontribusi terhadap universitas kita yang tercinta ini dalam bentuk bagaimana bisa menaikkan income generating sebagai modal kita dalam rangka menuju pencapaian mutu yang kita inginkan sampai ke world class university. Bahasa sederhananya, kita butuh tambahan darah yang lebih besar. Kita butuh donor darah yang begitu besar. Cuman ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam konsep kita PTNBH. Ya, ini sekaligus sosialisasi juga secara singkat. Kita tidak diperbolehkan atau sama sekali jangan sampai kemudian mengganggu hal-hal yang bisa mengarah kepada sebuah sebuah tindakan yang bisa memberatkan mahasiswa. Bahasa sederhananya adalah jangan kemudian bersinggungan dengan masalah perubahan-perubahan yang terjadi berdampak pada UKT mahasiswa. Jadi bagaimana kita bisa menambah darah, ya, karena kita butuh kekuatan besar untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya itu diharapkan darah itu jangan mengotak-atik dari UKT, tetapi bagaimana harapannya itu dari non-UKT. Nah, non-UKT inilah yang kemudian diharapkan mampu penyumbang besar ya terhadap donor darah tadi. Nah, bicara tentang non-UKT, ya itu arahnya ke income generating universitas. Itulah kemudian sudah ada instruksi dari Pak Rektor untuk bagaimana seluruh komponen kerja termasuk fakultas untuk kemudian berpikir keras, menuangkan gagasan dan tindakan konkret yang jelas, dan sekaligus planning yang jelas dan terukur untuk bagaimana mencoba untuk memberikan kontribusi upaya-upaya apa yang bisa diberikan oleh unit kerja kepada universitas. Nah, salah satu di di fakultas kita ekonomi adalah dari segi akuntansi mencoba untuk memberikan kontribusi, yakni adalah pendirian PPAK. Harapannya dengan pembentukan pendirian pendidikan profesi akuntan ini bisa memberikan kontribusi sumbangsi donor darah buat lembaga melalui akuntansi dan pada akhirnya juga sekaligus secara kolektif dari Fakultas Ekonomi ke universitas. Nah, itu sudah menjadi agenda, salah satu agenda dan sudah teragendakan di tingkat universitas bahwa khusus di Fakultas Ekonomi, akuntansi salah satu yang akan punya gagasan yang jelas dan insya Allah terukur dan kita kurang bagaimana kita merealisasikan. Oke, itu yang pertama alasan substansi kenapa kita perlu memiliki PPAK. Ya, ini adalah membantu fakultas kita untuk memberikan kontribusi terhadap universitas sebagai modal tambahan mencapai capaian mutu universitas yang kita inginkan melalui transformasi PTNBH. Yang kedua, tanpa ada isu pun sebenarnya kalau kita ingin berpikiran maju akuntansi, ya tentunya kita perlu untuk menyediakan PPAK itu karena secara profesi, secara keprofesian itu diharapkan melalui proses pendidikan profesi akuntan maka akan tumbuh dan sustainnya berkembang para akuntan. Dengan demikian, dengan berkembangnya para akuntan nanti melalui proses PPAK ini akan menjadi dampak terhadap peningkatan keanggotaan organisasi kita adalah IAI. Itu harapannya. Sehingga berkesinambungan. Selama ini yang terjadi di khususnya di Gorontalo hanya lebih banyak kepada hal-hal yang kesarjanaan akuntansi, tetapi sebenarnya masih jauh dari harapan dari lembaga kita, lembaga profesi kita adalah IAI karena belum bisa untuk menjadi keanggotaan sebagaimana yang diharapkan. Baik anggota utama yang harus syaratnya CA, anggota madya yang harus akuntan, ya, dan kemudian anggota muda itu untuk mahasiswa. Nah, biasanya
seiring dengan selesainya para alumni kita, nah, itu kemudian biasanya tidak akan tercover. Ya, memang sebagian alumni kita kepingin ingin mendapatkan keanggotaan members, ya cuma lagi-lagi karena kendala di masalah akuntan, ya untuk mendapatkan keanggotaan dari muda ke madya. Nah, sementara kalau untuk ke utama juga impian mereka, tapi lagi-lagi kendala untuk masalah CA. Oke, jadi itu pertimbangan kedua alasan kenapa kita perlu membuka PPAK dalam rangka untuk mensustain, ya, mencoba untuk melahirkan, ya, akuntan-akuntan di daerah kita, dan sekaligus juga harapannya bisa memberikan kontribusi dari persoalan keanggotaan wilayah Gorontalo dengan lahirnya para akuntan-akuntan baru melalui pendidikan profesi akuntan. Banyak niatan untuk orang ke sana, tapi lagi-lagi banyak kendala. Kendala salah satunya adalah jarak, kendala salah satunya adalah biaya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini harapan kita bagaimana kita bisa mendapatkan peluang ini untuk kemudian kita mencoba untuk mendirikan PPAK itu sendiri. Sekarang timbul pertanyaan, baru bagaimana Pak? Cuma mau habis di ngomong ini masalah PPAK. Nah, sebenarnya pendidikan profesi akuntan itu secara singkat itu sudah diatur dalam apa namanya? Ibu Uci, minta tolong di-share Uti. Tidak boleh bahas share ini. Ibu Uci. Selamat datang Ibu Kajur yang baik hati, murah senyum, dan orang paling ikhlas sedunia, suka menabung, rajin beribadah. Masya Allah. Masya Allah, saya senang sekali ada Pak Rie. Orang yang paling susah ditemui di sejagat raya Nusantara se-Indonesia. Luar biasa. Malam ini kita merasa tersanjung sekali teman-teman. Mohon Ketua izin Ibu dari wilayah Kajur. Kota Ya. Gorontalo. Mohon izin Bu, mohon maaf sudah mendahului, kasihan. Sebenarnya Ya terakhir Allah. belum dapat izin dari Ibu Kajur sampai pertemuan ini. Ih, Bapak Jadi ini ya. sebelum lanjut saya mau minta ini dulu, minta izin dulu ini. Aduh, bagaimana nih Ibu Ketua, Ibu Ketua, Ibu C. Aduh, mesti Tidak pagi. pakai beda ini, tidak apa-apa kan. Kalau tidak dia kasih mati nih, Ibu C. Mungkin masih ke belakang Bu Uci ini Pak. Sudah. Apalagi ada Ibu Fatimah begitu. Ya, Bu Kajur. Oke, saya kepingin mau share sedikit, ya. Jadi ya sambil menunggu share lah. Jadi yang pertama di dalam IAI, ya itu sudah diatur tentang apa namanya, tentang apa namanya, wow, apa ini? Ya, kelihatan ini Bapak Ibu? Iya Pak, jelas sekali. Oke, jadi ini secara singkat bahwa sesungguhnya di PPAK itu didirikan dari prodi, ya, dari syarat bahwa prodi ada prodi akuntansi dan minimal akreditasinya A. Ya, yang kedua adalah dosen yang akan mengajar, ya, di dalam PPK itu harus memiliki CA. Dan kalau tidak salah minimal 6 orang ini kalau tidak salah. 6. Dan sebagian besar atau minimal itu pengajarnya dari praktisi. Ya, ini catatan singkatnya dari segi kita kemudian mendiri prodi akuntansi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, izin Ibu Kajur, jadi PPAK itu bukan semacam unit pendidikan sendiri, enggak Bu?
tetapi dia adalah menjadi kaprodi, menjadi prodi. Jadi dia jadi program studi pendidikan profesi akuntansi. Nah, nanti kalau misalnya dia melekat di jurusan akuntansi, maka kita akan ketambahan namanya program studi pendidikan profesi akuntansi. Ya, sama dengan di UNG itu kita ada prodi pendidikan profesi guru. Kita ada prodi pendidikan profesi nurse. Ya, kita ada, data sudah ada atau belum ya, pendidikan profesi dokter. Ya, untuk dapat dokter. Kan orang kedokteran itu kan esket, sarjana kedokteran. Nah, nanti mereka ikut pendidikan koas namanya, itu pendidikan profesi, untuk kemudian mendapatkan gelar dokter. Jadi di kita itu adalah akan ada namanya program studi pendidikan profesi akuntansi. Jadi kalau demikian maka berarti kita mendirikan prodi dong. Ya, betul. Kita harus mendirikan prodi. Kalau kita mendirikan prodi berarti sama dengan syarat-syarat pendirian prodi dong. Iya, betul. Jadi ibarat Ibu Kajur nanti kita akan membuat program studi. Ya. Ibu Kajur. Nah, kalau kemudian kita buat program studi berarti ada persyaratan administratif. Ya, ada persyaratan administratif. Persyaratan administratif adalah sama dengan kita mengajukan beberapa dokumen ketika kita meminta izin pembukaan program studi. Nah, cuman harus diingat di dalam rangka untuk pembukaan program studi khusus akuntansi, kita harus mengacu kepada yang namanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tahun 2014. Ini mudah-mudahan belum ada yang terbaru, tapi sementara masih ini. Ya. 2014, di mana hanya ada beberapa tambahan persyaratan, Bapak Ibu. Ya. Di sini dia bilang, di sini kan tadi kalau di IAI, ya ini sama. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, Pak. Jadi izin penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan itu harus dari A dan sebutan lain yang setara dari badan yang berwenang. Memiliki 6 orang dosen tetap yang mempunyai register dan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini kemudian dipermantap dengan dari IAI di bawah harus bergelar CA. Artinya kalau 6 orang dosen ini ya itu di samping akuntan dia juga CA. Ya, memiliki. Nah, kemudian ditambah dengan tadi yang dikatakan di 40% dari praktisi. Ya. Nah, itu dari segi persyaratan yang menerjemahkan, mengklarifikasi, update dari apa yang diinginkan oleh IAI. Karena kenapa harus dengan IAI? Kenapa IAI campur-campur tangan dengan mau kasih diri program studi? Ya, karena ini adalah bicara tentang profesi. Tapi dalam konteks program studi, maka itu tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, memang di sini dikatakan bahwa izin penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada Al 1 memperoleh rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi terakhir itu nanti kementerian kita yang akan menyetujui, tapi salah satunya adalah mesti ada rekomendasi dari Ikatan Akuntan.
Nah, rekomendasinya paling tidak ini, gitu loh. Dia akan tanya 6 orang. Kemarin kalau nggak salah, yang salah satunya ditanyakan juga masalah lab, ya, masalah lab, terutama untuk ujian-ujian, karena biasanya kita banyak ujian apa namanya kasus-kasus, apalagi kalau sudah masuk di ujian kompetensi untuk dapat gelar AK. Jadi PPAK itu setelah lulus nanti dia langsung bergelar akuntan, memperoleh nomor register akuntan. Ya, tapi itu melalui namanya ujian kompetensi, ujian kompetensinya. Di saat kita di ujian akhir di skripsinya PPAK lah gitu istilahnya. Ya, di program studi ini. Jadi ujiannya bukan skripsi tapi ujiannya ujian kompetensi. Nanti setelah dapat gelar akuntan, dapat nomor register akuntan, baru kemudian kita mendapatkan ikut ujian untuk dapat gelar CA. Nah, satu hal yang mengembirakan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita lulus mata-mata kuliah yang ada di pendidikan profesi akuntan ini, misalnya mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, itu kalau lulus melalui pendidikan profesi akuntan, pada akhirnya itu nanti akan diakui lulus pada mata kuliah yang relevan di magister, di S2-nya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini contoh arah persyaratan tadi, ya, bahwa yang mengajar itu adalah pelaporan korporat, etika profesi, mata kuliah akuntansi, manajemen lanjutan, manajemen perpajakan, dan sistem informasi dan pengenalan internal. Kalau seandainya di S2 itu kurikulumnya ada yang menyebutkan ini, maka niscaya itu diakui dan sudah dianggap lulus. Artinya proses pendidikan nanti di S2 nanti yang kita wacanakan insya Allah terwujud, itu akan mengakui itu dan pada akhirnya akan mempercepat kelulusan mahasiswa S2-nya. Karena secara tidak langsung akan diakui mata-mata kuliah itu. Ya, seandainya kalau memang kita berbarengan kita perjuangkan untuk S2-nya. Ya, jadi saya ingatkan kembali, ini bukan unit tersendiri, tetapi kita ini membuka program studi baru. Jadi kita membuka program studi. Kalau ini terwujud, maka di jurusan akuntansi ada penambahan program studi, Ibu Kajur. Ibu Tri. Ya, kita ketambahan nanti program studi. Dan itu akan secara otomatis akan terdata di PD Dikti. Mahasiswa kita akan dapat nomor induk mahasiswa seperti biasanya. Cuma bedanya nanti kita tidak berlakukan skripsi, kita berlakukan namanya ujian kompetensi. Ya, karena ini kan profesi, nggak ada lagi istilah-istilah teori. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada kemudian beberapa berkembang persyaratan-persyaratan yang menjadi versinya kementerian. Ya, itu tadi. Ya, ini. Ya, dia tambah di sini memiliki akses atas 5 jurnal nasional terakreditasi dan 5 jurnal internasional dalam bidang akuntansi. Artinya para pengajar ini ya ini masih nggak tahu ya. Kalau saya melihat ya, mudah-mudahan saya salah. Jangan sampai ini artinya ya kita sudah punya jurnal di akuntansi. Ini kan kalau harus punya jurnal ya sudah jangan lagi pikir lah muka sebagai di PPAK. Tapi ini mungkin saja mudah-mudahan ini adalah 6 orang ini memiliki publikasi. Ya, mudah-mudahan ini. Karena kalau prodinya memiliki jurnal, waduh. Lagi pula ada kata akses. Ya. Bukan kalau akses itu kan ya bagaimana itu Bu Ketua nanti mengartikan. Cuma kita waspada. Waspadanya kita setiap dosen-dosen nanti yang bergelar CA
itu punya minimal produk-produk jurnal-jurnal nasional dan jurnal-jurnal internasional. Ibu Ucu ada ini? Ada 5 Pak. jurnal Pak, nasional. kalau saya memahaminya memiliki akses atas 5 jurnal nasional terakreditasi dan 5 jurnal internasional dalam bidang akuntansi, ini mungkin langganan jurnal, Pak. Betul. Kalau begitu demikian, tak buang-buang orang pe jurnal ini yang bisa akses. Melalui dengan database yang ada di Perpustakaan Pusat UNG, kita sudah berlangganan sekian banyak jurnal dan banyak menampung akuntansi. Nah, kalau itu clear, selesai, berarti aman. Ya. Cuman, orang ini ada 6 yang CA. Kan Ada Pak, ada bisa. cukup Pak. Saya Saya, sudah hitung Pak. Aryo, Ibu Tri, Pak Zul, Ibu Nila, Ibu Tati. Ibu Tati. Yang dia bilang di sini Aktif. aktif, bro. Iyalah, aman itu Pak. Pokoknya Bapak mensupport, kami akan aktifkan lah. Mana dia bilang tadi aktif di sini nih? Tersinggung. Nah, ini menjadi anggota, ya kan? Menjadi anggota itu kan berarti kan Menjadi anggota kan tidak disuruh menjadi anggota aktif, Pak. Ada kartu anggota tapi IA. kan ini kan bahasa kementerian. Iya benar. Padahal kan rekomendasi yang akan dikeluarkan kan tetap orang akan keluarkan izin kalau ada rekomendasi dari IAI. IAI mudah-mudahan hanya melihat pernah jadi anggota. Tapi kalau dia bilang aktif ya dia tunda itu rekomendasi, Pak. Ya, untuk ini PPAK apapun akan kita lakukan, Pak. Nah, jadi yang pertama itu tadi kan 6 orang, dia persiapan dokumen, siapa-siapa, profil, dia punya CV-nya, penelitian, karya, apa semua, dan seterusnya. Dan kemudian kalau ini nanti kita bisa ke Perpustakaan Pusat UNG, kita akan tanyakan link, ya, link database, ya, yang berhubungan dengan jurnal-jurnal yang dimaksud. Saya kira ada itu. Iya. Cuma kadang-kala kita tidak tahu apakah kurang sosialisasi. Padahal ada banyak kampus ada bayar miliar-miliar itu kok tidak digunakan oleh teman-teman. Karena tidak tahu juga, Pak. Minta akun di sana. Ya. Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan berpendidikan paling rendah lulusan S1 atau diploma 4 dalam atau luar negeri. Mahasiswa pendidikan profesi akuntan sebagaimana yang berasal dari jurusan non akuntansi wajib memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar di bidang akuntansi yang relevan. Nah, ini kalau tidak salah sebelum mereka masuk ke pendidikan profesi, mereka mengikuti ujian ujian dasar-dasar akuntansi. Matrikulasi Pak kemarin. Tidak, kalau kemarin kalau nggak salah apa itu nama ujian itu? Ada ujian ini yang untuk penyetaraan begitu kayak penyetaraan. Iya, yang diakui oleh IAI. Iya. Kalau dulu di Brawijaya Pak memang ada tes masuknya. Ya, karena rata-rata yang ikut itu mahasiswa sih. Iya. Cuma ujian dapat sertifikat. Pokoknya dia ujian dasar-dasar ini, dasar-dasar akuntansi lah. Apa DP istilah sertifikasi? Lupa saya. Iya. Pengalaman kemarin Pak, saya kan dari jurusan pendidikan ekonomi waktu S1. Pas daftar di Brawijaya itu karena ambil juga join program kan PPAK sama S2 kemarin, itu diminta penyetaraan itu dilihat transkrip nilai waktu S1-nya itu yang ada akuntansinya. Terus alhamdulillah kemarin oke begitu, maksudnya diluluskan untuk ininya. Nggak, maksudnya gini Bu, yang maksudnya yang di sini dia bilang, bagaimana kalau bukan dari non akuntansi? Oh iya. Jadi yang non akuntansi itu orang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar bidang akuntansi. Nah, ini sebenarnya mahasiswa sebenarnya akuntansi ini bisa kita sosialisasi juga di jurusan yang lain ketika mereka ingin jadi akuntan. Sehingga kita bisa membuat
semacam saat ini juga bisa kita ikuti, itu mungkin melalui program IAI nanti kita akan membuat ujian kompetensi dasar-dasar akuntansi. Ada di sini, pokoknya nantilah ada itu. Dan hampir semua universitas sudah bikin itu, tapi paling banyak yang ikuti mahasiswa sih, gitu. Ada itu. Nah, jadi yang berikut adalah apa yang perlu lagi ya. Nanti saya kirim ini ke Ibu Ketua, silakan nanti Ibu Ketua nanti. Ini versinya dari kementerian. Nah, itu cuma singkat. Nah, sekarang kita ini Pak, baru Pak mau bergerak bagaimana? Nah, mau bergeraknya karena ini adalah merupakan program studi. Yang kedua adalah dia adalah profesi, maka menurut saya yang paling dekat kita bisa berkonsultasi Ibu Kajur adalah kita jalan-jalan ke nurse, pendidikan profesi nurse di keperawatan ya. Apa? Ya keperawatan ya. Keperawatan. Itu mereka ada program studi bagaimana kemudian kita bisa minta dokumen pada saat rekomendasi bagaimana mau bikin DP dokumen. Untuk ke kementerian ya Pak ya? Ya, untuk ke kementerian. Nah, tapi sebelumnya kita diminta untuk kan itu kan sama. Pasti rekomendasi dulu dari rekomendasi ada profesinya profesi. kan? Asosiasi profesi perawat ke apa ke namanya, nurse ke apa ke namanya itu. Ya, itu harus ada rekomendasi dari situ. Baru kemudian nanti rekomendasi itu yang menjadi surat pengantar bersama dokumen yang kita kemudian serahkan ke kementerian. Cuman yang paling diwaspadai di dalam versinya menteri maupun versinya IAI, yang paling intens itu adalah di kita masalah dosen. Dan yang kedua adalah siapa praktisi kita. Karena minimal 40%. Minimal 40%. Pak Rio, yang praktisi itu harus CA juga Pak, atau tidak? Persyaratan dari IAI begitu Bu. Jadi harus CA juga yang praktisi. Kalau kita sih sebenarnya tidak terlalu perlu sih. Iya. Kalau misalnya cuma praktisi tidak ada CA-nya, ya, sepanjang ini ibu ini. Sepanjang ini kan orang-orang yang memang sudah punya pengalaman di bidang. Iya kan? Iya. Nah, ini kan juga contoh, kan tidak mesti CA, Bu. Iya, betul, bagus. Kalau misalnya enggak harus CA itu kan enggak masalah, Bu. Ini kan bisa yang masalah itu kalau praktisi harus CA juga, itu susah. Kan misalnya ini, sistem informasi. Tidak ada di dalam sistem informasi akuntansi. Iya kan? Orang teknik atau konsultan yang memang orang manajemen juga IT boleh. atau apa gitu. Hacker pun terus bisa undang hacker. Heboh sih. Pengalaman kalau kemarin yang pengajar PPAK, ya mungkin karena dulu belum ada CA ya Pak. Tapi dari berbagai praktisi waktu itu saya sempat diajar oleh konsultan pajak juga untuk akuntansi perpajakan. Kemudian akuntansi sektor publik waktu itu saya sempat juga diajar oleh bapak-bapak dari pemerintahan, saya lupa apa dia dari BPKP kalau tidak salah atau dari inspektorat di Malang waktu itu Pak. Jadi mungkin karena waktu itu belum ada CA, jadi belum terikat dengan itu. Saya tidak tahu kalau sekarang apakah disyaratkan untuk praktisi yang mengajar di PPAK ini harus CA atau seperti apa. Kalau dulu memang orang yang kayak mengajar akuntansi perpajakan itu benar-benar dari konsultan pajak, dari kantor konsultan pajak yang memang menangani banyak klien, sehingga karena di PPAK itu banyak sekali kita membahasnya terkait dengan kasus-kasus, misalnya contoh di perpajakan, akuntansi perpajakan, sehingga yang dibawa oleh praktisi ini adalah kasus-kasus yang sering ditemui atau banyak ditemui di lapangan. Begitu Pak. Intinya kan sebenarnya
ketika kita mendirikan prodi, salah satu yang menjadi dokumen yang harus kita persiapkan adalah kurikulum. Nah, kurikulum itu yang jelas kurikulum yang pertama jadi pertimbangan kurikulum dari Kompartemen Akuntan Pendidik Nasional. Mereka sudah punya kurikulum, Bu, yang standar, yang bisa kita jadikan pijakan. Yang kedua juga mengawinkan dengan apa itu KKNI ya Bu ya, Bu Kajur. KKNI, iya. Nah, KKNI itu versi kementerian. Nah, hasil akhir nanti adalah ujian kompetensi. Nah, tentunya pertaruhan besar itu adalah bagaimana kita memodali para peserta PPAK ini betul-betul mendapatkan asupan ilmu dari para pengajar yang mumpuni, kan begitu. Karena terakhir mereka yang akan mempertaruhkan nasib mereka pada ujian kompetensi. Kalau bicara ujian kompetensi, saya kira apa yang saya sampaikan oleh Ibu Uci betul-betul bicara tentang kasus, baik kasus nasional maupun kasus internasional di dalam ketika kita menerjemahkan ke dalam kurikulum-kurikulum itu. Ibaratnya adalah kurikulum yang kita bikin sama sekali berbeda dengan kurikulum yang kita buat seperti kurikulum program studi. Karena kalau ending prodi biasa ke skripsi, tapi kalau ini adalah endingnya ke ujian kompetensi untuk mendapatkan gelar akuntan. Makanya tidak main-main. Nah, salah satu asupan keilmuan penambahan pengetahuan wawasan karena dipertaruhkan pada saat ujian kompetensi adalah betul-betul dari pengajar yang mumpuni, yang memiliki pengalaman yang sudah punya background yang cukup, tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung, Bu. Karena pada akhirnya juga ketemunya nanti bicara tentang semakin besar orang mumpuni itu kan semakin besar harga yang kita akan bayar. Itu kemudian nanti kita sesuaikan dengan berapa sebenarnya biaya pendidikan yang akan kita bebani kepada peserta. Itu tergantung kita. Tapi kalau kemudian kita mencoba dalam hal ya udah jangan terlalu mahal-mahal dulu, kan kita kan baru pelan-pelan, ya sudah. Jangan terlalu bermimpi-mimpi yang terlalu besar sekali kita menganggap mumpuni. Nah, alasan kita nanti kan soal ujian kompetensinya kan pasti kan kita mengikuti apa yang dari IAI. Nah, nanti situ nanti kita bilang, Bu, Pak, mohon izin jangan terlalu susah-susah, yang ini kita baru promosi untuk kebesaran calon anggota di wilayah Gorontalo, DP level soal jangan terlalu level-level yang kayak di Jawa, itu bisa diatur sebenarnya. Ya, mungkin tapi seiring dengan waktu tingkat levelnya akan semakin diperkuat. Itu dalam konteks bagaimana kita menjawab siapakah nanti tim pengajar praktisi kita. Ya, pada akhirnya irisannya adalah biaya, berapa kita bayar, semakin mumpuni semakin besar kita akan bayar. Karena bicara profesi yang kita harus hargai kepada mereka. Pada akhirnya akan berdampak kepada penentuan biaya pendidikan dari para peserta. Sehingga itu kita akan duduk sama-sama, nanti kita akan membahas berapa tarif UKT ya pendidikan mereka nanti. Sekedar informasi, di NURS itu 25 juta kalau tidak salah DP SPP. Sewaktu Ibu Uci kemarin berapa, Bu? NURS ya. Kalau saya PPAK Brawijaya, karena saya juga join program sama kayak Ibu Fatma, jadi karena join program itu kan ceritanya kita kuliah 2 tahun, minimal 2 tahun, itu 1 tahun pertama itu PPAK, kemudian setelah dapat transkripnya PPAK, ada beberapa mata kuliah yang dikonversi yang sama dengan mata kuliah di S2, jadi lebih mahal yang pas kita mengikuti PPAK sekaligus S2. Jadi kalau tidak salah waktu itu saya itu bayar Pak yang 1 tahun pertama itu karena join program antara PPAK dan S2 itu 15 juta. Kemudian baru di tahun kedua karena tinggal S2-nya aja itu baru 10 juta. Jadi kayak kelebihan 5 jutanya itu untuk untuk PPAK, entah bagaimana lah hitungannya waktu itu karena kita sudah terimanya satu paket. Jadi kayak PPAK plus S2 di tahun pertama itu 15 juta.
setiap semester. Jadi satu semester pertama itu 15 juta, semester kedua itu 15 juta, baru tahun sudah mulai masuk ke tahun kedua itu sudah selesai PPAK, baru kita bayarnya 10 juta untuk S2. Nah, kalau untuk profesi nurse mungkin agak sedikit beda, Pak. Karena Iya, maksudnya paling tidak ya itu kan jadi bahan pertimbangan lah kita untuk memutuskan. iya, betul. Saya tidak tahu kalau yang PPAK sekarang berapa tarif. 100 juta apa 25 juta ya? Kita tahu 100, kita pernah dengar 100 juta. Kalau untuk profesi nurse atau profesi di kebidanan itu mereka ada uang masuk begitu Pak, ada uang masuk. Kemudian setiap stasenya itu mereka harus bayar juga. Sama kayak misalnya kalau di akuntansi misalnya dorang tuh pas masuk Pak bayar dulu uang UKT-nya, kemudian di setiap mata kuliah yang mereka kontrak itu mereka bayar lagi. Oh iya, Iya, betul. itu prosesnya kalau di Cocok. profesi nurse sama kebidanan. Agak sedikit berbeda dengan PPAK yang saya tempuh di Brawijaya kemarin, jadi kita sudah satu paket mau. Jadi yang 15 juta itu karena join program antara S2 sama PPAK, itu sudah semua mata kuliah itu sudah tercakup di situ. Ya. Ya. Sebagai tambahan Ibu Kajur, ini kita harus siap-siap ya. Bahwa nanti, sorry saya koreksi, bahwa nanti program studi nanti itu bukan di jurusan akuntansi, Bu. Dia langsung melekat di pasca sarjana, Yang mana Pak? Yang PPAK? PPK. Oh Pendidik, iya. jadi namanya, Berarti dikelola oleh pasca sarjana ya iya, Pak ya? Aduh. semua namanya pendidikan profesi itu di pasca. Nah, Oh. ini saya ambil contoh dan itu betul. Karena PPG kan tadinya berdiri sendiri. Sekarang sudah di pasca sekarang kalau kita di UNG. Nah, kalau kita berkiblat dari ini kelihatan Bapak Ibu, pendidikan profesi akuntansi ini Perbanas itu dia di bawah naungan sekolah pasca sarjana. Perbanas apa ini Pak ya? Surabaya atau Jakarta kayaknya ya? Ah, ini DP. Sedangkan ini bukan DP ketua saja, bukan ini bukan CA kalau Iya ya. Boleh berarti boleh. Ini tahun berapa Pak? sekarang yang tak buka di Oh, web. jangan sampai sudah tahun lama. Tidak, web sekarang saya ada buka ini. Saya cuma cari apa tuh pendidikan profesi. Nah, ini kalau ini contoh ini, tapi sebagai gambaran saja. Tapi kalau kita punya tarik menarik kuat, ya udah kita di akuntansi aja. Karena begini, konsepnya kan kita kan menganggap ini sebagai income generating fakultas ekonomi. Iya. Kalau kemudian masuk ke sana kan hilang terampil income generating. Itu bisa tidak Pak begitu? Pokoknya kalau Ibu Kajur bilang kasih patah. Kasih patah jo Pak. Ah. Wow. Orang gas tambah 2 tahun. Harus kuat deh. Pak, tadi itu yang pengajarnya saya sempat lihat itu harus CA Pak. Yang praktisi itu harus bergelar CA. Ya, kan akan lebih bagus. Cuman kan kalau menurut saya yang penting dia punya irisan. Siapapun dia, yang penting bisa dijamin bahwa semua asupan wawasan, pengetahuan, ilmu yang dia berikan kepada peserta itu betul-betul bisa menjamin mereka akan lolos di ujian kompetensi. Kalau ujian kompetensi per mata kuliah Ibu Uci ya? Per mata kuliah Pak. Iya benar Pak, per mata kuliah kalau yang untuk CA. Cuman itu Pak, aja sebenarnya. Cuman kalau kita waktu itu saya tidak tahu kalau zamannya Bu Fatma, tapi saya yang duluan, kalau tidak salah saya yang lebih dulu PPAK di Brawijaya itu tidak ada ujian Pak yang waktu itu ya. Kan kalau sekarang ujiannya pendidikan profesi akuntansi itu langsung melekat dan langsung uji kompetensinya itu mata kuliah yang tadi Pak Rio sudah share, yang pelaporan korporat, etika profesi, yang apa yang diajarkan di PPAK itu menjadi ujian menjadi mata
mata kuliah yang diujiankan untuk mendapatkan gelar CA. Karena pendidikan profesi akuntansi sekarang sudah tidak mengeluarkan AK lagi, Pak. Iya, langsung CA ya. Iya, langsung CA. Aplikasinya Makanya langsung Sudah sekalian. tidak ada lagi AK. iya, sudah Iya. tidak ada lagi akad. Jadi Langsung CA. teman-teman mahasiswa yang mau menempuh pendidikan profesi akuntansi itu harus selain harus mengikuti mata kuliahnya, harus berusaha juga untuk lulus ujiannya. Tunggu dulu. Untuk PPAK ini, yang pertama kan kita soan dulu ke nurse, pendidikan nurse. Untuk dokumen, Kemudian Bu. apa lagi? Ya, Apa untuk mencari lagi standar dokumennya gitu. Iya, maksudnya apa yang harus kita lakukan dulu? Tahap 1, tahap 2, dan seterusnya itu apa saja? Cerdas sekali Trope Kajur Step ini. by step supaya kita Keras. bisa lebih, supaya kita bisa lebih ini lagi fokus, gitu kan? Pak, kalau menurut saya karena peraturan dari Mendikbud ya, Permendikbud. Yang tadi, bentar. Permendikbud yang nomor 153 tahun 2014 ini khusus untuk penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan, mungkin lebih relevan kalau kita tuh sowan ke jurusan akuntansi yang sudah mengadakan pendidikan profesi. Ya. Karena Iya, mungkin betul. standarnya juga berbeda dengan nurse. Iya, benar. Karena kita Supaya sudah lebih ini apa namanya, lebih fokus gitu, nggak kemana-mana Pak. Kalau kita ke nurse nanti kita jadi apa ya? ya, karena Nggak standarnya fokus. juga berbeda, Pak. Ya, itu bagaimana kan cuman di ini ya Unstrad yang ada ya. Nggak, di Gorontalo belum ada kan? Belum ada, Terus itu belum. bagaimana? Unsur sudah ada. Unsrat. Apakah lewat online, melalui telepon atau bagaimana? Karena memang kan Kalau di sorry, mohon maaf. Kalau yang dekat selain ya ke Tadulako, ke Unhas ada. dulu aku sudah ada Buci. Unsrat ini saya lihat ada deh, Pak. Unsrat ada. Tapi dulu aku kayaknya nggak ada. Ada. Sedangkan UNM saja nggak ada kan? Ada, Pak. Unsrat Yang tahu. Unsrat boleh deh, Pak. Iya, Ini Unsrat orang yang baru Unsrat aja. dong. Boleh Unsrat. Iya, suruh DP tulang punggung ke ini siapa? Ibu Artati, suruh kasih DP Mendok Manado kan masih Buci kuat. Unsrat kan? Iya. Kalau orang kan Sotamulula ini DP bahasa Iya Manado. kan kita tidak tahu ini Unsrat Apalagi kan. kalau Ibu Kajur yang ke sana, aduh. Aduh, jangan. Kalau Coba Ibu- mungkin ada dari Pak Hendra mungkin Iya, ada Pak Hendra masukan dulu. Pak. Silakan Pak, saya juga mau dengar suaranya Pak Hendra. Dari tadi saya cuma lihat nama ini tapi tidak ada gambar. Assalamualaikum Bu, Pak Rio, Ibu Kajur. Malam. Malu dia kasih DP muka Pak Ibu Kajur su. Iya, Baru pertama sih bikin kelakuan sama atasan. Oh, Wah, emang mohon maaf, catatan Pak. itu Ibu dia mau Kajur. bilang Pak Kajur tadi Pak Rio. Kebetulan saya masih berada di jalan Pak dari kantor baru menuju pulang ini Pak. Apapun namanya etika Pak, etika. Siap salah Pak. Siap salah Bu. Ya kalau Bu, kalau mengenai ini Bu, saya Pak Rio, saya kan masih baru Pak. Jadi saya saat ini masih menyimak saja Pak, Ibu. Jadi mengikuti prosedurnya, siap perintah. Kalau misalnya ada perintah yang harus saya lakukan, saya siap menjalankan. Itu saja Pak Ibu Kajur. Kalau untuk saran dan lain, kayaknya saya belum bisa memberikan saran karena memang saya masih belum terlalu tahu tentang bagaimana pendidikan profesi ini Bu, bagaimana prosedurnya di dalam. Itu yang masih belum saya kuasai Pak Rio. Ini Pak. Iya. Ya Pak. Jadi saya sampai dengan saat ini saya masih menyimak Pak. Jadi apa yang bisa saya kerjakan, saya akan nunggu perintah dari Ibu Kajur. Mungkin
surat-surat yang tadi yang bisa saya kerjakan itu yang kira-kira yang bisa saya bantu. Kalau untuk ide dan lain-lain kayaknya saya belum bisa menyumbangkan ide Pak untuk itu. Ya. Pak Hendra, saya izin bertanya, Pak Hendra ini lulusan pendidikan profesi atau cuman S2? Cuman S2 Bu. Saya Oh, di UMI Makassar Bu. Tapi saya oh. tidak mengambil profesi karena Di waktu UMI ada itu PPAK enggak, Pak? Di UMI? di UMI itu saya sempat cari infonya Bu, karena waktu itu saya kuliah sambil kerja Bu. Oh, Jadi masih kerjasama dengan UG waktu itu di UMI-nya. Nah, oh. kuliahnya di UG sini, tapi waktu akhir-akhir ujiannya kita berangkat ke Makassar gitu aja. Mungkin Pak Hendra bisa ini tanya-tanya ke UMI, kan banyak kenalan di sana atau kan alumni. Jadi mungkin bisa ditanya apakah di UMI itu ada PPAK. Kalau ada kan lebih bagus lagi, bisa Pak Hendra tanya-tanya lagi kan. Ya Bu, Terkait dengan siap. Saya akan Yang cari penting info. Pak Hendra sehat-sehat. Iya Bu, Ibu juga sehat-sehat. Bu, nanti insya Allah Bu, karena ini kan baru saya kan juga masih belum terlalu tahu Bu. Nah, dari rapat ini saya sudah mulai terbuka, mulai tahu bagaimana caranya. Jadi saya mungkin kedepannya akan cari info lagi Bu, begitu. Ya, terima kasih Bu. Di mana kantornya sekarang Pak Hendra? Saya di Badan Keuangan Bu, Badan Keuangan Provinsi. Iya, di Botu Bu. Oke. Insya Allah mau Oke lapor Bu, baru deh. saya ininya masa sanggahnya baru keluar kemarin Bu, dan akan mulai berkas insya Allah mulai besok. SKCK-nya, DRH-nya nanti saya mulai isi besok Bu. Insya Allah kalau sudah selesai pengisian berkas, saya melapor lagi ke jurusan Ibu, menghadap ke Ibu langsung. Iya, iya, iya. Ya, Kopro memang setelah untuk kopro ini tahun ini Bapak Ibu selain Pak Hendra ada lagi satu dosen P3K itu sudah mengabdi di UNM selama 2 tahun dan orangnya bagus juga. Saya sudah dengar langsung dari Kaprodinya. Jadi kita menunggu dapat kedatangan beliau ujian saja. dari Kajur langsung Pak, luar biasa. Waktu Ibu Mentari datang, pertama Ibu ini datang tidak ada Ibu Kajur bawa puji-puji begini pada orang dua waktu pertama ini. Yo, yang ada rapat pertama langsung diomelin, Pak. Iyo, pilih Siapa yang kasih. omelin? Berani sekali itu. Pilih kasih. Siapa yang omelin, Kak? Mungkin karena Ibu siapa Ibu Uci dengan Ibu Mentari kaum Hawa, ya makanya dicuekin ya. Mungkin begitu. Nah, ini salah satu informasi juga tambahan, siapa tahu ini mungkin bisa ada punya relevansi. Jadi benar yang dikatakan Uci, ini adalah surat keputusan ya dari pengurus Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2023 tentang ujian sertifikasi akuntan profesional. Di sini dikatakan bahwa ujian itu ada 3, ya. Ini saya singgung tadi, ada 3, yakni ujian dasar, ujian tingkat profesional, dan ujian tingkat lanjut. Nah, mari kita menyimak sebentar. Untuk ujian tingkat dasar itu mata kuliah yang diuji adalah ini, Bapak Ibu. Akuntansi keuangan, asuransi, sampai seterusnya. Dan ini kalau kita lihat dengan dashboard tadi mata-mata kuliah itu, berarti bukan ini yang ujian untuk PPAK. Ini hanyalah untuk tingkat dasar. Tapi ketika saya lihat di tingkat profesional, ya, ini mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini relevan dengan tadi PPAK tadi, kurikulumnya tadi, yang menjadi tema
yang akan diuji. Dan benar apa yang dikatakan oleh Uci tadi, bahwa untuk mendapatkan gelar CA itu ya terhadap ujian profesionalnya kan CA. Untuk dapat ujian ini pesertanya adalah kalau ini untuk tingkat dasar ya. Ya ini kalau untuk tingkat dasar mana ya? Nah ini. Ini nih merupakan mahasiswa PPAK. Jadi di samping dia sudah memiliki sertifikat profesional tingkat dasar tadi, dan kemudian dia mahasiswa PPAK. Jadi untuk mendapatkan CA. Jadi memang saya nggak tahu apakah kemudian otomatis akuntan menjadi sebuah, karena dalam konteks pemikiran saya ujian ini ada dua, Ibu Uci. Dalam konteks saya ujian ini ada dua, ujian kompetensi untuk dapat AK, untuk kelulusan ya, untuk kelulusan PPAK-nya ya. Kemudian yang kedua adalah ujian CA gitu. Itu pemikiran saya. Ya. Kalau Sekarang kan logikanya begini. Kalau kemudian lulusan PPAK kemudian cuma satu kali ujian untuk mendapatkan CA, maka pertanyaan saya, kapan mereka mendapatkan nomor register akuntan, register negara? Bukankah register negara itu diurus kalau sudah ada tahapan selesai apa begitu? Nah, menurut saya ujian sertifikat, ujian kompetensinya beda, ujian kompetensi dengan ujian sertifikasi. Kalau sertifikasi itu adalah CA-nya. Kalau ujian kompetensi akuntannya. Itu ya, sementara saya punya pemikiran seperti itu. Tapi terlepas dari ini semua Bapak Ibu, nanti juga saya akan mencoba untuk tindak lanjut langsung bertanya nanti ke apa namanya manajemen eksekutif DPN ya IAI. Nah, saya langsung to the point nanti apakah menjurat atau menelpon, Bu, kita ada rencana mau bikin ini. Kira-kira apa yang kami harus persiapkan, sudah. Titik. Ya. Sesuai tadi Ibu Kajar sudah kode, Pak Mario sudah terlalu banyak ini banyak bicara, langsung dia tanya apa kira-kira yang mau dipersiapkan Ibu Kajar ya. Soalnya Jakarta ini nih mata Pak. Oke, saya kira itu. Jadi untuk tahap awal ini memang kita masih dalam tahap mencari lebih banyak informasi. Yang jelas, insya Allah mulai besok saya akan mencoba mengontak DPN, Ibu Kajur. Kemudian yang saya mau tanya tentang apa yang menjadi syarat-syarat secara konkret. Yang kedua, bisa nggak kami dibagi bagaimana kriteria untuk mendapatkan rekomendasi dari IAI. Yang ketiga, ketika mereka melakukan rekomendasi, pasti ada dokumen yang dikirimkan ke IAI kepada prodi-prodi yang pernah. Saya mohon diberikan contoh, Bu, dokumen standar sebagai dasar IAI mengeluarkan rekomendasi. Itu yang saya akan saya lakukan. Kemudian kalau dari sambil kita memikirkan tadi idenya Ibu Kajur, apakah kita mau ke Manado, apakah kita mau apa? Nah, saya kira insya Allah kurang dikomunikasikan dengan Pak Dekan, Ibu Kajur. Kalau kemudian implikasinya nanti kita mau ada perjalanan, saya kira insya Allah itu akan difasilitasi. Karena ini sudah menjadi isu institusi. Sudah jadi isu institusi bahwa akuntansi itu diberikan beban untuk membuka S2 dan membuka PPAK. Dan itu sudah disampaikan juga di hadapan rektor waktu ngopi bareng kan kemarin. Ibu Tri yang sampaikan kan? Iya. Nah itu. Dan saya pikir itu sudah menjadi ikatan batin psikologis antara Pak Dekan juga dengan apa namanya dengan Pak Rektor itu. Dan itu nanti Pak Rektor akan tagih itu.
Nah, jadi oleh karena itu tidak ada alasan kalau pimpinan kemudian tidak memfasilitasi apa yang menjadi kemauan Gajur dalam rangka untuk proses percepatan PPAK itu. Kalau bisa Bu, sudah langsung bergerak sebelum puasa Ibu. Iya, siapa? Biar Insya cuma Allah, satu kali dulu. ya, Sebagai bentuk niat baik Pak, tolong supaya pimpinan tahu tolongnya ada serius. mana? Progres. Ada Serius. progres begitu. Iya, Jangan cuma habis Insya dicari Allah Pak, jangan cuma habis dirapat. besok saya akan sampaikan ke Pak Dekan terkait tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, Pak. Yang Apakah jelas sampaikan Bu, mohon maaf Bu, yang Ya. jelas secara prasarat kita sudah sangat memenuhi. Itu aja Bu. Karena dari itu kan cuma 3 tadi dia minta. Ya, akreditasi Ya. A. Ya, sebenarnya itu kita sebenarnya mau memanfaatkan akreditasi yang kita punya. Jadi karena kebetulan kita dapat akreditasi Dosen itu, oke. jadi tidak Walaupun tidak banyak tidak aktif. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya ada kenalan di Unsrat, apakah tidak lebih baik kita lewat telepon dulu, Boleh, kemudian boleh Bu. kita berkunjung secara langsung gitu supaya Teman-teman banyak, lebih bukan meyakinkan teman-teman lagi banyak. kan, lebih mantap lagi kedatangan kita karena kita sudah bicarakan lewat telepon. Ini kan apakah memungkinkan kita ke sana atau bagaimana? Karena itu kan kita hanya berdiskusi saja terkait tentang peluang-peluang yang ada di prodi kita untuk membuka PPAK. Cuman kan yang lainnya kan belum jelas juga. Oleh karena itu ada baiknya kalau memang kita ada kenalan di Unsrat, lebih bagus kita komunikasikan dulu lewat. Sekalian Bu, 2-in-1, S2 akuntansi. Iya, sekalian sambil menyelam minum Kurikulumnya, air. dokumennya, Iya, apanya, betul, apa satu semua. kali saja. Tetapi Pak, ini juga kami ini diminta untuk menuju ke akreditasi internasional, Pak. Sekalian itu juga sekalian karena Unsrat untuk prodi akuntansi kan sudah akreditasi internasional. Jadi ya mungkin ada 3 agenda kalau memang kita akan ke Unsrat, dan saya rasa pihak fakultas mau memfasilitasi kita. Kalau memang bagusnya itu sebelum bulan Ramadan itu lebih bagus. Kalau demikian saya akan bicarakan dengan Pak Dekan insya Allah besok. Luar biasa Ibu Kajur ini. Kan harus gercep kan? Ya, Semangat ini. Semangat sekali ini Bu Ketua. Mumpung teman-teman apalagi ketua panitia semangat. Apalagi ada Pak Hendra, Ibu Fatma, kemudian ketua wilayah sangat mensupport. Ada Ibu Mentari, Ibu Mentari Ibu ini Mentari, diam, astaga, ya. aduh, Ibu Sekali Mentari, diberikan mana Kak tekanan. Ibu Mentari? Ada Ibu ada. Ibu Mentari ini juga orangnya semangat pendiam, sekali, tapi jadi sekali diberikan tekanan, tunggu ngoni. berarti harus ditekan dong. Harus mau tekanan, Pak. Iya. Pokoknya yang ini, yang Ibu Mentari, muda-muda ini memang luar biasa. Jangan mau bilang tekanan Ibu Mentari, ada orang bulan madu. Tekanan itu lagi sensi. Memang betul-betul bercahaya DP muka Biar capek dia harus senyum terus Pak. Jangan sampai dapat letih. Bahaya. Tambah cantik ya Pak. Kalau itu Yalah. Saudari Puru Ibu, saudari Puru dia ini begitu. Oke. Oke, Saya Pak. kira besok progresnya. saya sampaikan insya Allah kepada Kan. Kemudian apalagi selain itu Ibu Uci yang harus kita persiapkan? Mungkin selain masing-masing orang ada job Tugas. desk-nya mungkin tugas ya. masing-masing Kalau ya. tugas saya, PR saya tadi saya bilang saya mau mulai besok mau jembatani cari informasi di DPN. Ya, kemudian mungkin ada yang punya channel ke Unsrat, Pak Ibu Fatma mungkin, Ibu Mentari atau Pak Hendra, ada kenalan di dosen akuntansi di Unsrat? Wartati kuat. Saya tidak punya kalau di Unsrat.
Punya Unsrat juga saya nggak. Oke. Yang alumni Kalau Pak Unsrat Hendra ini ini kan, Bu. kalau Pak Hendra ini jangan terlalu kasih diberikan banyak tekanan, kasihan. Iya, iya. Tapi banyak berdoa dia, banyak berdoa saya dulu. Yang baru awal sudah bikin kasus supaya Ibu Kajur. Pemanasan dulu Pak Hendra ya. Siap Bu, siap Pak. Kalau oke. Terus apalagi siapa Ibu Fatma? Progres apa? Ibu Hendra, Fatma apa silakan Ibu ininya? Ketua, bagi tugas Jo. Tugasnya Ibu Ketua. Ibu Fatma. Eh. Ibu Ketua bagi-bagi Jo. Iya. Untuk sementara kan masih menunggu juga kabar dari DPN seperti apa, karena memang Tidak, jangan begitu Sub, jangan kasih bola muntah Pak kita. Ngune pasti cari zona aman ngune. Udah. Berarti gercep lagi. Kita sama-sama tuh tuang ngaladang. Pakai bahasa Manado leka tuh komang reen. mungkin hal yang bisa dilakukan adalah mempelajari dulu peraturan-peraturan, terutama untuk mengurus izin di kementerian. Mungkin itu yang bisa dihandle dulu sama Ibu Mentari, sama Ibu Fatma dan Pak Hendra. Nanti insya Allah saya akan coba approach ke Unsrat. Kebetulan saya punya kenalan, tapi sepertinya bukan akuntansi. Tapi tetap di Fakultas Ekonomi ya, karena dulu sempat ada kenalan dengan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Itu mereka tidak di bawahnya jurusan akuntansi tapi di ekonomi pembangunan kalau nggak salah. Jadi tapi tetap masih di Fakultas Ekonomi. Tapi coba nanti saya approach dulu biar dikenalkan dengan pendidikan profesi pokoknya yang di jurusan akuntansi, baik itu yang S2-nya atau pendidikan profesi akuntansinya. Mungkin seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Saya harap mungkin Ibu Fatma, Mentari, dan Pak Hendra bisa baca dulu terkait dengan peraturannya. Nanti juga saya buatkan grup untuk kita bisa diskusi WA grup ya. Nanti saya share juga beberapa peraturan yang ditampilkan oleh Pak Rio tadi di grup itu biar bisa dipelajari. Kita saling cross check, jangan sampai ada hal-hal yang saya lewatkan, dan Bapak Ibu bisa remind saya untuk apabila ada step-step atau ada persyaratan yang kita lupa untuk diberikan perhatian. Seperti itu mungkin. Ada tambahan lagi dari Pak Rio dan Ibu Tri? Ya, Kalau saya enggak ada. kalau saya sih banyak aturan-aturan pas nanti saya mau kasih. Siap, Nanti siap Pak. bikin di grup saja. Ya, nanti saya bikinkan grupnya Pak. Iya, oke. Kemudian setelah hari ini, kapan lagi kita bisa diskusi? Jadi ada agendanya tiap berapa minggu atau tiap bagaimana, ada progres apa lagi? Apakah seperti itu atau ini saja sambil jalan saja atau bagaimana? Sambil jalan mungkin Bu, karena atau kita Supaya evaluasi kita ada hari ini. target. Maksudnya supaya kita ada target, minggu sekian pencapaiannya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita tidak ada target, bisa jadi karena kita punya kesibukan masing-masing, akhirnya jadi ngambang gitu. Boleh mungkin hari Jumat kita cek progresnya. Jumat ini atau Jumat depan? Jumat ini Bu. Iya ya, sebelum bulan puasa Iya, kan? karena kan kita mau mengejar ke Iya, mananya sebelum bulan puasa. Bulan Oh puasa. iya, insya Allah ya. Berarti besok saya insya Allah komunikasikan kepada kantor terkait tentang itu. Kampion ini sampai Ibu Ketua dia perintahkan sama Ibu Kajur, luar biasa Pak. Begitu tuh Hendra. Siap. Pokoknya kalau Ibu kasih tekanan kan mesti balas tekanan juga. Jadi saling menekan-nekan ini dong. Karena Ibu Cici kan sekarang sudah jago masalah tekanan. Satu Pak lagi Hendra ketawa. Apalagi pengantin baru begini, aduh, mulai belajar di tekanan itu lebih. Ibu Mentari Hidup ya. dalam tekanan enggak gitu kan? Nanti baru toh. Satu lagi mungkin Pak, mungkin ada yang butuh mengingatkan Pak Rio biar follow up terus Pak Rio biar
beliau Oke, ingin kalau untuk masalah mengingatkan Pak Rio dan menekan Pak Rio itu urusan saya. Biar subuh-subuh saya telepon, tengah malam telepon. Jadi berurusan dengan DP Ma itu enggak masalah lah. Kalau Pak Rio biasa saya tekan. Akhir- Akhirnya Kalau- Pak Rio ditekan Ibu Tri. Ya, Jadi kelemahan memang kita saya, saling menekan-nekan kan. kelemahan saya kalau sebelum Ibu Kajur bilang WA dikirim ini malam, nanti 3 hari baru dibuka. Makanya jadi harus telepon. Jadi ditelepon. harus ditelepon beliau. Biar belum bangun, pokoknya bangun noh. Siap, siap Ibu Kajur. Hormat. Saya senang Orang- sekali Bapak hadir ini malam karena memang paling susah ditemui nih Pak. Betul sekali. Rio Uti, ya Allah. Luar biasa nih Ibu Ketua bisa menghadirkan Pak Rio. Karena memang susah sekali menghubungi beliau. Sama Pak Rio itu Bu memang harus telepon terus, harus WA terus. Harus Pokoknya tebal muka. ya harus Biar harus kita dimarah-marah enggak apa-apa. Yang penting misi dan visi tercapai kan. Apa kan? DP bahasa ekstrim itu Hendra. Tipe Ya. so tabal muka. Cuma Harus tidak ada Pak orang mau Rio bilang. ini. Jadi dibalik orang bilang itu dalam statement bahwa Pak Rio itu tabal muka, so tabal telinga, tabal muka. Jadi semua mesti dibagi. Astaga. Tapi begitulah demi untuk kebaikan. Pak Ya, Rio Pak. itu kayak ini ya, penyemangatnya orang. Jadi memang kita harus selalu doakan beliau supaya beliau sehat-sehat. Amin. Amin. Dan tambah ganas, Amin. Luar biasa Ibu Kajur ini, ya Allah. Sama-sama saling Dari mendoakan sini ya orang. Pak. Dulu sini Pak. Oke, Bu Ketua, hari Jumat. Insya Allah Ya, hari insya Allah Jumat hari malam Jumat tinggal kami tunggu Ya, yang undangan jelas ya. jangan malam Jumat Ibu Kajur. Bahaya kalau malam Jumat. Oh ya, tidak boleh malam Jumat. Bahaya. Jumat malam ya Pak ya. Oh, Jumat malam. Jumat Bukan malam Jumat. Aduh, Bapak Kalau malam Jumat Ibu Kajur mau telepon, dia tidak mau angka itu. Biar siapa mau telepon deh. Jumat malam Pak, Insya Allah kita akan bertemu Ibu lagi bentar ya. secara online ya Pak ya. Jadi Insya Allah kapan offline-nya Bu? Kalau online terus kapan offline-nya kira-kira ya? offline-nya Pak Rio ini kan agak susah. Tadi ini kenapa saya bikinkan Zoom karena memang Pak Rio bilang saya itu bisa Pak Rio bisa free itu cuman kayak 1 jam 2 jam habis itu ada lagi gangguan lain sehingga Pak Rio menyarankan malam dan online gitu Bu. Jadi untuk memaksimalkan ya kita bertemunya secara online dulu karena ini masih collecting information juga sama kita masih menghimpun informasi dari berbagai penjuru. Jadi mungkin masih kita akan maksimalkan online di hari Jumat malam nanti. Setelah itu baru kalau misalnya sudah ada kepastian dari Ibu Tri terkait dengan mungkin kita akan ke Unsrat atau bagaimana, juga saya sudah mendapatkan informasi dari Unsratnya seperti apa dan Pak Rio dapat informasi dari DPN seperti apa. Mungkin akan lebih baik juga Pak kalau kita ada informasi dari kementerian Pak. Gimana itu Pak kira-kira approach-nya? Kayaknya ketua IA ini yang kalau masalah itu. Kalau untuk kementerian itu standarnya dokumen pendirian prodi, Bu. Ya. Nah, persyaratan khususnya itu dari hasil rekomendasi IAI. Jadi kalau sudah rekomendasi IAI keluar, persyaratan khususnya otomatis jadi. Iya, ya. Ya, sekarang kita kurang mengikuti persyaratan umumnya, yakni adalah seperti standar pembukaan program studi. Tapi sebenarnya kalau kita mau, tapi tidak mungkin kita bersabar karena Pak Dekar sudah mau target. Kalau kita hanya, memang tahun ini ditargetkan untuk jadi PTNBH, UNG jadi PTNBH tahun ini. Nah, kalau kita sudah jadi PTNBH, so tidak perlu lagi meminta izin. Terserah orang mau buka berapa puluh prodi, mau tutup berapa puluh prodi, terserah orang. Cuma cukup saja surat keputusan rektor, SK rektor itu prodi. Oh Pak, jadi ini PPAK targetnya menunggu sebelum PTN. Tidak perlu. Ya. Karena kan targetnya semesti ada realisasi.
Karena diminta pertanggungjawaban nanti Pak Dekan. Karena sudah terisukan ke universitas bahwa khusus akuntansi itu ada 2 PR besar. S2 dan 3 ya. S2, PPAK, akreditasi internasional. Internasional. Sebenarnya Pak Rektor tuh hari kalau kita ingat-ingat lagi, beliau menantang kita. Iya, saya kasih kesempatan. Bagaimana kalau saya kasih kesempatan untuk membuka PPAK, kemudian nanti progresnya biasa-biasa saja gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya saya memang senang sekali kalau misalnya teman-teman ini bisa serius untuk membentuk PPAK. Jadi memang harapannya Pak Rektor itu seperti itu. Jadi ya Sebelum PTN saya mohon teman-teman juga ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik lah. Makanya kita harus berlari ini, bukan berjalan untuk menyambut keinginan Pak Rektor sih, seperti itu. Perintah memang. Oke. Loyalitas tingkat dewa Pak. Dedikasi tingkat dewa. Mana belajar begitu Orang lagi Hendra. serius, Belajar Bapak ini karena main Hendra mau terus. bagi Hendra. Siap, Pak. Oke deh, Mungkin semoga begitu dulu. dimudahkan. Siap. Insya Allah. Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat malam di jam yang sama. Nanti saya akan remind juga ke Bapak Ibu. Saya bikinkan dulu grup WA grupnya. Nanti saya invite Bapak Ibu ke situ dan kita akan update informasi terkait dengan persiapan pendirian PPAK FEB UNG di WA Group. Untuk sementara kita komunikasi lewat WA Group dulu. Oke, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Pak Rio selaku Ketua IAI Wilayah Gorontalo, Ibu Tri selaku Kajur Akuntansi UNG, dan Bapak Ibu, Ibu Mentari, Ibu Fatma, Pak Hendra, terima kasih sudah hadir malam ini dan menyumbangkan Semangat. menyumbangkan pemikirannya. Terima kasih menyempatkan waktunya juga. Insya Allah kita ketemu hari Jumat malam untuk update informasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih Bu sehat. Ketua, terima Terima kasih Kajur. Pak kasih. Mohon maaf. Musa dan